Shalom Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat sore dan selamat beribadah. Meskipun dengan segala keterbatasan di tengah pandemi ini, biarlah kita selalu rindu untuk bersekutu, memuji, dan menyembah Tuhan yang Maha Besar. Ibu-ibu sekalian, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 14, bait 1 dan bait 2, Muliakan Tuhan Allah. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk kebersamaan kami dalam persekutuan yang indah malam ini. Kiranya Engkau berkenan hadir dan melengkapi kami semua dengan kasih karunia-Mu, agar puji-pujian, doa, pelayanan firman boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, dan berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu sekalian, mari kita menaikkan Mazmur pujian dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Kita akan membaca secara silih ganti dimulai dari saya. Mazmur 95 ayat 1 sampai 7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 59, bait 1 dan bait 2, Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa.
Tuhan Yesus, Allah yang Maha Baik, sesaat kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, bimbinglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari kitab Amsal 17 ayat 14 sampai dengan 20. Amsal 17 ayat 14 sampai dengan 20 yang menyatakan, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya untuk mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ibu-ibu persekutuan kaum perempuan GBIP Jemaat Horeb yang diberkati Tuhan, Shalom. Semoga kita senantiasa dalam damai sejahtera Tuhan bersama dengan keluarga. Ibu-ibu, renungan kita kali ini terambil dari kitab Amsal 17 ayat 14 sampai 20 yang diberi judul Kasih Seorang Sahabat. Ibu-ibu yang berbahagia, tak seorang pun dapat menjalani hidup di dunia ini dengan sendirian, melainkan selalu membutuhkan orang lain. Untuk itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dalam keseharian kita pun demikian. Kita memiliki keluarga, orang tua, saudara, dan banyak teman. Tetapi ada saatnya kita butuh seseorang yang bisa menjadi tempat berbagi rasa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, baik suka maupun duka. Apalagi kita para perempuan, saya yakin setiap kita pasti menginginkan seseorang yang bisa menjadi tempat curahan hati, berbagai rasa dalam segala keadaan. Itulah yang disebut sahabat. Sahabat
bukan sekedar teman biasa. Semua orang mengakui bahwa untuk memiliki banyak teman itu bukanlah perkara yang sulit, tetapi untuk memiliki satu saja seorang sahabat itu tidaklah mudah, semudah kita membalik tangan kita. Kehadiran seorang sahabat dalam hidup laksana lilin kecil di tengah kegelapan sangat berarti, sangat dirindukan. Seorang sahabat biasanya menghadirkan perilaku kerjasama yang baik, saling mendukung, saling mengisi, dan menguatkan. Kata kuncinya adalah saling. Persahabatan tidak terjadi bila seorang diri saja, tetapi persahabatan terjadi jika kita berinteraksi dengan orang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sebenarnya apa yang menjadi dasar sehingga kasih seorang sahabat sedemikian besar, bagai melebihi kasih seorang saudara? Jawabannya tentu saja oleh sebab cinta kepada Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan akan menunjukkan kerelaan berkorban seperti Kristus Yesus. Dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teladan kasih yang tulus yang ditunjukkan Tuhan Yesus ini hendaklah sebagai landasan kita untuk menjadi seorang sahabat yang baik bagi sesama. Teladan Kristus sebagai sosok sahabat sejati mendorong kita untuk memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain, tidak egois, mau mengerti dan menerima kelebihan bahkan kekurangan sesama, memaksimalkan potensi sahabat kita sekalipun itu tidak menguntungkan buat pribadi kita, memberi dukungan, nasihat, saran yang benar seturut firman. Dan yang utama adalah makin mendekatkan kita kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Ibu-ibu yang terkasih, dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan, inilah perintahku, yaitu kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan Yesus telah mengangkat kita sebagai sahabat. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita supaya saling mengasihi seperti yang Kristus telah teladankan bagi kita. Mari, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama belajar untuk menjadi sahabat yang baik seperti yang Tuhan ajarkan, yang senantiasa memberikan kasih yang tulus kepada sesama.
menjadi sahabat yang baik bagi suami, bagi anak-anak kita, bagi orang tua kita, menjadi sahabat bagi saudara, bahkan teman-teman kita dan yang lain. Hidup dalam pandemi seperti saat ini yang syarat dengan keterbatasan dan kesukaran pun, kiranya hidup kita dapat terus menjadi berkat bagi sesama dengan terus berbagi kasih seorang sahabat. Kiranya Tuhan memampukan setiap kita untuk menjalani apa yang Tuhan kehendaki dalam firman ini kepada kita. Amin. Tuhan Yesus sahabatku, terindah dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, memampu menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Dia takkan membiarkan dan meninggalkanku. Aku hidup oleh iman padanya. Dia tembok yang berapi di sekelilingku, roti hidup yang membuatku kenyang. Lelaki kemuliaan, ku pandang wajahnya, dan berkat surgawi melimpahiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Ibu-ibu, mari kita menyatukan hati untuk berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga mulia, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami terima dalam ibadah persekutuan kaum perempuan GBIB Jemaat Horeb. Tolonglah kami ya Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kami umat-Mu, supaya setiap kami, para ibu, dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di tengah keluarga, masyarakat, dan persekutuan gereja Tuhan, dalam situasi apapun, selalu dimampukan untuk berbagi kasih, seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada kami umat-Mu. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami juga membawa doa bagi semua kaum perempuan GBIB Jemaat Horeb. Kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan, selalu diberikan kesehatan bersama seluruh anggota keluarga. Tuhan juga berikan kecukupan atas kebutuhan hidup, diberikan kesembuhan bagi yang sakit, kepada setiap ibu yang sedang mengalami pergumulan dan duka cita. Kiranya kasih Tuhan memberikan penghiburan
kekuatan, dan jalan keluar terbaik. Bagi para ibu yang sedang mengandung, senantiasa Tuhan juga jaga selamat hingga persalinan tiba. Dan bagi para ibu yang tengah menantikan hadirnya buah hati dalam keluarga mereka, kiranya Tuhan berkenan untuk tetap memberikan semangat, pengharapan, dan iman akan janji setia Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Akhirnya kami serahkan seluruh pelayanan ibu-ibu dan pengurus PLK PKP GPIB Jemaat Horeb dalam kuasa karya Tuhan untuk menjadi berkat bagi seluruh umat. Ampunilah dosa dan salah kami ya Tuhan. Kami serahkan doa syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu sekalian. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan bait 2, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanmu. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ibu-ibu sekalian, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu.
karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan untuk memperluas pekerjaan-Mu di bumi ini. Dan ajarlah kami untuk bersyukur senantiasa kepadamu dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu tetap berdiri. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dengan mengingat firman Tuhan dan laksanakanlah dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, dan gereja. Marilah persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah di kuat iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhan dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang oleh-Mu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, taat menurut firman-Nya, berkasih-kasihan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.